warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ustadz dan Ustazah kelas 6A Bengkulu, 6B Ternate, dan 6C Toraja. Semoga anak Ustadz dan Ustazah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS tentang kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang modul online terkait materi yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Ustazah, Ananda semua bisa mengetahui apa saja bentuk kerjasama antar anggota negara ASEAN dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Serta penilaian pada hari ini yaitu Ananda diminta menjawab 5 soal terkait pembelajaran kita pada hari ini. Anak Ustadz dan Ustazah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Anak Ustadz dan Ustazah ingatkan selalu untuk menjaga kesehatan seperti protokol kesehatan di samping ini. Selalu jaga kesehatan, semoga kita semua terlindung dari segala macam penyakit. Amin. Berikut penjelasan Ustazah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial, budaya, politik, dan iptek. Mengapa harus ada kerjasama? Negara layaknya manusia, punya kelebihan juga kekurangan. Oleh karena itulah diperlukan kerjasama agar kebutuhan setiap masyarakat dalam negaranya dapat terpenuhi dengan baik. Sebagai contoh, misalnya negara Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam, dan negara Singapura sangat maju dalam hal iptek. Nah, oleh karena itu mereka harus bisa bekerja sama agar semua negara sama-sama maju bersama. Adapun faktor yang menyebabkan kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Ada 3. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Setiap negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan iptek di setiap negara ASEAN berbeda. Hal ini mendorong setiap negara ASEAN membantu dan bekerja sama agar kemajuan iptek dapat dirasakan di setiap negara, khususnya di setiap negara ASEAN. Bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Kerjasama di bidang sosial bertujuan untuk menciptakan warga negara ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Contohnya, penanggulangan bencana alam, meningkatkan kesejahteraan sosial, melindungi hak-hak dan keadilan sosial, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara ASEAN, meningkatkan perlindungan sosial. Bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Kebudayaan menjadi ciri khas suatu negara yang membedakan dengan negara lain. Contoh bentuk kerjasamanya yaitu meningkatkan jumlah tenaga ahli, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan pertukaran pelajar, mengenalkan budaya khas masing-masing negara,
serta menyelenggarakan SEA Games. Bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Namun perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama seperti ASEAN Political Security Community atau APSC, yang juga bisa disebut Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Bentuk kerjasamanya yaitu meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui Traktat Persahabatan dan Kerjasama, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai, mempererat persatuan dan kesatuan, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara, menjalin kerjasama di bidang maritim, melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Contoh kerjasama di bidang IPTEK. Biotrop atau Regional Center for Tropical Biology, yaitu pusat penelitian biologi yang berada di Bogor. Ada juga RECSAM, Regional Center for Education in Science and Mathematics, pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan dan matematika yang berada di Penang, Malaysia. RELC, Regional English Language Center, pusat pendidikan bahasa Inggris yang berada di Singapura. SERCA, Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural, yaitu lembaga penelitian dan pengkajian dan pertanian yang berada di Los Banos. Ustazah, terkait pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kerjasama ini sesuai dengan dalil di surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam membuat dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kerjasama di bidang sosial, misalnya penanggulangan bencana alam, tsunami di Aceh. Kerjasama di bidang budaya, misalnya mengenalkan budaya khas masing-masing. Contoh dari Indonesia, misalnya membatik atau wayang. Kerjasama di bidang politik, misalnya membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN dengan damai. Dan kerjasama di bidang IPTEK, misalnya Biotrop, yaitu pusat penelitian biologi yang berada di Bogor. Oke, itu tadi yang Ustaz dan Ustazah. Setelah ini akan Ustazah kirimkan tugas untuk penilaian kita pada hari ini, yaitu Ananda diminta menjawab 5 soal terkait penjelasan Ustazah pada video hari ini. Ustazah memohon maaf apabila selama dalam penjelasan terdapat kesalahan pengucapan kata-kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.